Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhaffif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Dikatakan kullama zada qurbu ilallah zada atshan fi shalah. Siapa orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin haus dengan sholat. Makanya dikatakan ketika Nabi SAW di malam Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, ketika ingin ingin keluar, ingin turun, maka maka Nabi SAW berat di dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, ukhruj min hadhil hadra, keluar dari keadaan ini, kembalilah kamu dan ketahui Muhammad, apa yang kamu rasakan ketika kamu kedekatanmu dengan aku sekarang ini, sa'aj'aluhu laka fis shalah, aku akan meletakkannya di dalam sholatmu. Makanya Rasulullah kalau sumpah susah, beliau mengatakan bahwasanya arihna biha ya Bilal, gembirakan aku dengan sholat wahai Bilal. Hakadha, orang kalau semakin dekat dengan Allah, semakin nggak mungkin meninggalkan sholat. Jadi bohong kalau ada orang ngaku dekat dengan Allah tapi meninggalkan sholat. Sayyidina Alwi bin Muhammad Maulad Dawilah, beliau mengatakan a'dhamul ladzati fis salat, kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhaffif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani, dari lezatnya sholat yang dirasakan. Karena dikatakan oleh Rasulullah, raqat ta'mal iman, akan mencicipi kelezatan iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, akan mencicipi kelezatan iman. Orang yang dia Allah Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, maka dia akan mencicipi. Karena di dalam sholat ada kenikmatan. Sayyidina Uwais al-Qarni ketika beliau sholat mengatakan hadhi lailatul ruku sampai hampir subuh dilanjutkan, hadhi lailatul sujud sampai sebelum subuh, kemudian dilanjutkan sholatnya. Lalu bagaimana Habib kita supaya bisa merasakan kelezatan ibadah? Kita pengen dong merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang saleh. Habib Umar pernah ditanya, Sayyid Habib Umar pernah ditanya, bagaimana Habib cara merasakan kelezatan ibadah, mendapatkan kelezatan ketika kita berzikir, ketika sholat, ketika beribadah, pengen merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang saleh. Beliau mengatakan bahwasanya asas utama untuk merasakan kelezatan ibadah ada 3. Yang pertama adalah ifradul ghusl lillah. Usahakan ketika kamu beribadah khusus untuk Allah, bukan untuk ini, bukan untuk itu, bukan untuk apa, khusus untuk Allah. Aku sholat untuk Allah, nggak bukan untuk ini atau yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, takallufil hudur, yaitu berusaha untuk hadir. Ini yang membuat kita nggak nikmat, karena kita nggak hadir. Kayak orang sahur dalam keadaan ngantuk, apa yang dimakan nggak tahu. Kayak ada anak kecil dipaksa oleh orang tuanya untuk sahur supaya puasa, tapi nggak tahu disuapi, makan apa nggak kerasa. Begitu juga kita, terkadang kita tidak merasakan karena kita kurang hadir di dalam sholat. Di antara penyebab hadirnya hati ketika sholat adalah memahami daripada makna-makna apa yang kita baca dan gerakan yang kita lakukan. Ketika kita memahami, ini ada kesempatan kedua, langkah kedua untuk merasakan kelezatan ibadah. Dan yang ketiga adalah mujalah satu salihin wa qiraatu akhbarihim, yaitu dengan duduk dengan orang soleh dan membaca sejarah dan kitab-kitab mereka. Dengan kita dekat dengan orang soleh, membaca sejarah mereka, maka kita akan melangkah daripada merasakan kelezatan ibadah. Lalu apakah bisa orang yang masih bermaksiat merasakan kelezatan ibadah? Dikatakan bahwasanya tidak akan bisa merasakan kelezatan ibadah orang yang masih pelaku pemaksiatan, nggak mungkin bisa. Bahkan dikatakan oleh Wuhaib bin Ward, ketika ditanya hal yajidi ladzatul ibadah man ya'sillah, apakah bisa orang yang masih bermaksiat kepada Allah bisa merasakan kelezatan ibadah? Apa kata beliau? La wala man yahummu biha, tidak akan bisa merasakan kelezatan ibadah pelaku kemaksiatan atau orang yang berhayal atau ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan, nggak mungkin bisa merasakan kelezatan ibadah. Tapi beliau Habib Umar memberikan solusi. Di antara beliau mengatakan, akan tetapi siapa orang yang mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kemaksiatan,
Allah akan berikan di dalam dirinya kebencian terhadap kemaksiatan. Mulai benci, mulai dari situlah itu adalah langkah yang sangat mudah untuk mendapatkan daripada kelezatan ibadah. Bahkan para sholihin ada yang mereka sampai sholat setiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Di antaranya Imam Ali Zainal Abidin, mendapat julukan As-Sajjad, tukang sujud. Yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yang keempat Syekh Ahmad bin Alwan. Yang kelima Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yang keenam Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Banyak sekali, tapi 6 ini yang Al-Faqir tahu. Dan juga dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, mengatakan bahasanya ghalibu futuhul alawiyin fi shalah, kebanyakan futuhnya alawiyin, dibukakannya mata batinnya alawiyin itu ketika mereka melazimi sholat. Ketika mereka sholatnya bagus, ditambah ini dibukakan. Kenapa? Karena waratha min jaddihim, karena ini adalah warisan daripada kakeknya para habaib. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan Rasulullah telah menjadikan bahwasanya sholat itu sebagai hal yang sangat istimewa di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,